Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kaisang bisa kualat, PSI besar cuma mimpi. Ya, kita tahu Kaisang sendiri yang mengatakan bahwa gajah ini meski kecil tapi besar. Gimana itu maksudnya? Kecil tapi besar. Sudah tapi belum. Seperti ucapan bapaknya ya. Oke. Kita akan lihat. Jadi sahabat, PSI akan besar di 2029. Ya tidak apa-apa, itu sah-sah saja ya menginginkan sesuatu. Tapi kalau hanya kalau di dunia ini bisa jadi SimCity dan Kaisang bisa beli cheatnya, baru bisa. Gitu kali ya. Oke. Baru-baru ini Bang Adi Masardi melontarkan kalimat yang menampar keras harapan politik dinasti Jokowi. Ya, di berita ini ya. Kaisang bisa kualat katanya. PSI besar cuma mimpi. Dan jujur saja di tengah panggung politik yang makin teatrikal ini, kita butuh lebih banyak orang-orang seperti Bang Adi ini, yang mantan jubirnya Gus Dur. Blak-blakan tanpa basa-basi dan tepat sasaran. Jadi kita tahu PSI partai yang dulu digadang-gadang jadi suara anak muda dan motor perubahan, bukan motor choppernya Pak Jokowi, kini justru berubah jadi kendaraan pribadi keluarga. Iya kan? Sejak Kaisang Pangarep naik tahta sebagai ketua umum, bukan karena prestasi, tapi karena marga. Partai ini makin kehilangan arah. Bukan lagi suara kaum progresif, tapi malah jadi sound systemnya keluarga Jokowi. Adi M. Masardi menilai Kaisang tidak kompeten dalam politik. Dan PSI hanya diisi oleh orang-orang yang hobinya menjilat. Wow, ngeri. Dan mari kita jujur, siapa yang bisa membantah jika rekam jejak politik Kaisang itu nol besar. Track recordnya buka bisnis pisang, endorse minuman, lalu tiba-tiba lompat jadi ketua umum partai. Dari gorengan ke gorengan politik. Iya kan? Lebih runyam lagi, nama Kaisang tersangkut laporan ke KPK terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dari grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Tapi tentu saja semua orang sibuk menolehnya ke tempat lain. Di negeri ini, hukum kadang seperti wifi publik. Kencang untuk lawan, lambat untuk keluarga pejabat. Inilah ironi yang luar biasa. Meski Jokowi sudah kerahkan seluruh kekuatan negara dari buzzer media hingga birokrasi, PSI hanya tembus 2,8%. Pemilu kemarin 2024. Itu pun setelah rontoknya kepercayaan publik dan munculnya sindiran PSI, partai satu istana. Sekarang Jokowi sudah bukan lagi presiden. Artinya, jika sebelumnya PSI disiram dari keran kekuasaan, sekarang mereka hanya akan basah oleh air liur dukungan yang mengering. Dan Adi Masardi menyindir dengan cerdas. PSI cocok jadi tempat Jokowi menyalurkan hobi tipu-tipunya. Wow. Jadi korbannya cuma kader PSI saja, bukan lagi seluruh rakyat Indonesia. Satir kelas tinggi, tapi menyayat tepat di jantung realitas. Jadi, jika Anda masih percaya bahwa politik seharusnya bukan panggung dagelan keluarga, maka Anda tidak sendirian. Ya. Jika Anda lelah melihat hukum jadi boneka kekuasaan dan partai menjadi warisan turun-temurun, maka Anda bagian dari mereka yang masih waras di tengah absurditas demokrasi kita. Subscribe sekarang ke channel ini. Kami akan terus menyuarakan yang tak mau disuarakan oleh media besar. Menguliti kebohongan dengan tawa, menyambut fakta dengan tajam, dan menolak tunduk kepada politik pencitraan. Sepakat ya? Karena di negeri yang dibungkam, satir adalah bentuk cinta yang paling tulus untuk bangsa ini. Dan kita masih percaya suara rakyat bisa menembus tembok istana asal kita tidak diam,
Asal kita tidak lupa subscribe. Karena kebenaran butuh rumah. Dan rumah itu bisa dimulai dari satu klik saja. Ya, oke, sepakat ya. Dan itu kabar dari Kaisang. Dan wow, peringatan serius nih, partai harus siap menghadapi KPK. Kalau ada yang patut dipertanyakan sebelum masalah menjadi besar.